Hai guys, gue Natasha Delasari dan selamat datang di Setir Kanan. Karena akhir-akhir ini lagi marak banget membeli mobil bekas, jadi gue akan bahas seputar mitos fakta tentang beli mobil bekas. Nah, ternyata banyak banget mitos-mitos yang bersebaran dan banyak dipercayain orang selama bertahun-tahun, dan di video kali ini gue akan kasih tahu faktanya seperti apa. Kalau penasaran, keep on watching. Mitos yang pertama adalah kalau beli mobil bekas, beli aja yang bekas dipakai sama perempuan. Katanya lebih awet dan lebih rapi. Nah, ini gue bisa pastikan kalau ini adalah mitos. Kenapa? Memang sih kalau secara kerapihan di dalam mobil, misalnya dalam penyimpanan barang dalam mobil atau kebersihannya, mungkin wanita lebih rapi. Mungkin loh ya. Tapi kan ada banyak segelintir orang juga, pria ataupun wanita, yang gak ngerti bagaimana cara memelihara mobilnya dari segi mesinnya, spare partnya, dan semua-muanya. Nah, terlepas dari gender apapun, kalau mereka memang bersih di dalam bagian mobilnya, tapi mereka tidak merawat, ya sama aja, sama-sama bakalan kualitasnya akan kurang baik. Jadi ini bukan persoalan gender, lebih kelihat lagi siapa aja orang yang pernah menggunakan mobil tersebut dan bagaimana historikalnya, apakah pernah kecelakaan apa enggak, pernah banjir apa enggak. Dan itu adalah faktor-faktor yang lebih penting dibandingkan mementingkan persoalan gender. Nah, mitos yang kedua ini bisa jadi mitos atau fakta. Banyak orang yang bilang jangan beli mobil yang bekas kecelakaan karena akan mengalami hal apes atau hal serupa seperti yang pernah dialami oleh pemilik sebelumnya. Nah, ini sebenarnya di tengah-tengah ya, jadi antara tahayul dan fakta. Sebenarnya faktanya adalah seperti ini. Biasanya orang yang mengalami kecelakaan cukup parah itu rusaknya bukan cuma di bodi doang, sampai bisa ke mesin-mesinnya, bahkan bisa harus turun mesin dan segala macamnya. Tapi banyak juga orang yang setelah mengalami kecelakaan diperbaiki hanya bodinya saja, tapi sasisnya dan segala macamnya itu tidak diperbaiki sehingga belum 100% pulih seperti di awal. Dan ketika mobil ini dijual dan kalian beli mobil bekas kecelakaan ini karena masih ada kerusakan di dalam yang belum diperbaiki, kalian akan most likely mengalami kecelakaan karena memang mesin yang di dalam atau sasis yang di dalamnya itu masih bermasalah. Jadi bukan soal apesnya atau bukan soal kalian karma dan segala macam, tapi ini lebih kepada soal ilmiahnya gitu ya. Kalau misalnya memang rusak akan most likely mengalami ketidakstabilan saat kalian menggunakannya. Nah, pernyataan 3 yang menjadi tanda tanya nih, mitos atau fakta. Katanya kalau misalnya mobil tangan ketiga itu lebih sulit dijual. Nah, sebenarnya ini ada fakta di baliknya. Kalau udah tangan ketiga, sudah pasti kilometernya akan jauh lebih banyak dibandingkan tangan kedua. Nah, kalau kilometernya sudah banyak, harus ada banyak servis yang dilakukan, beberapa spare part juga mesti diganti, makanya akan lebih sulit dijual. Alangkah lebih baiknya kalau kalian beli dari tangan pertama atau tangan kedua karena kondisi-kondisinya masih lebih bisa diprediksi lah, masih bisa untuk ditakar-takar dan lebih worth it untuk dibeli. Nah, pernyataan keempat ini banyak banget yang percaya. Katanya kalau misalnya kita beli mobil bekas lewat situs jual beli online gitu, dan kalau misalnya pemasang iklannya adalah pemiliknya langsung, itu lebih terpercaya dibandingkan showroom. Nah, ini sebenarnya bisa ada benernya, bisa ada salahnya juga. Karena sebenarnya kembali lagi, kalau misalnya memang pemilik langsungnya pakainya juga sembarangan, bukan berarti akan lebih baik daripada showroom. Tapi banyak juga kan yang percaya bahwa kalau misalkan udah dibeli sama showroom, misalnya bekas kecelakaan udah diperbaiki ulang, jadi nggak bisa kelihatan dan mungkin aja itu bukan pemakaian pertama, bisa jadi menjadi isu untuk beberapa orang. Tapi sekali lagi, kalau misalnya menurut gua lebih pasnya adalah untuk melihat kondisi mobilnya langsung ketimbang untuk ini yang jual orang pribadi atau showroom.
Nah, pernyataan yang kelima ini dan yang terakhir adalah katanya kalau mobil sudah dimodifikasi itu sulit dijual. Nah, ini ada benarnya. Nah, dari beberapa artikel yang gue baca dan dari pendapat para penjual mobil bekas yang besar misalnya kayak di WTC Mangga 2 dan di beberapa tempat lainnya, memang benar orang itu rata-rata mencari mobil yang masih ori, benar-benar masih sesuai dengan pabrikannya. Karena banyak orang yang cukup trust issue dengan mobil yang sudah dimodif-modif karena nggak ketahuan nih aslinya sebelumnya seperti apa. Tapi sebenarnya kalau misalkan kalian memang pecinta mobil bekas dan kalian memang suka banget sama mobil, malah menurut gue ini akan menambah nilai plus. Apalagi biasanya mobil bekas yang sudah dimodifikasi itu harganya sedikit lebih jatuh dibanding biasanya. Dan kalau kalian suka mobil, udah mobilnya dimodif jadi lebih keren dan lebih mahal dari yang sebenarnya, harganya juga lebih murah. Jadi ini bisa sebuah keuntungan buat kalian juga. Tapi kalau memang mobilnya dimodifikasi jadi yang aneh-aneh banget, seperti video modifikasi aneh mobil gue yang ada di atas ini, kalian bisa nonton di sini atau di sini gitu. Nah, itu mungkin akan sulit banget dijual karena saking anehnya orang juga nggak bakal pede untuk nggak pakainya. Nah, segitu aja video kali ini. Semoga mitos fakta yang tadi membantu kalian yang lagi dalam proses milih-milih mobil bekas atau masih mempertimbangkan akan beli mobil baru atau mobil bekas. Intinya adalah periksa kendaraan kalian yang akan kalian beli tersebut. Lupakan aja sama hal-hal perintilan-perintilan lain yang kata orang. Selama kalian yakin dengan mobil tersebut dan kalian cek kondisinya memang bagus dan harganya cocok, silakan beli aja. Semoga videonya membantu. Thank you guys for watching. I'll see you guys on our next video. Goodbye.